Salam rekan-rekan mahasiswa, kami dari STT Rahmat Immanuel ingin berbagi materi pembelajaran eksegese Perjanjian Baru. Eksegese Perjanjian Baru yang kami ambil teks dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 yang menjadi pokok utama 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 4 dengan tema gereja virtual. Mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Dr. Joshua Mangiring Sinaga, MTH MPDK, dan dipersiapkan oleh Jumadi. Secara umum kota Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani. Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya, Romawi, dan penduduknya adalah campuran orang Yahudi, Romawi, dan Yunani. Korintus terkenal sebagai kota yang makmur dan yang angkuh secara intelek, kaya serta materi, dan bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu dan beberapa problem budaya penyembahan berhala mereka. Paulus bersama Priskia dan Aquila dan rombongan rasulinya merintis gereja di Korintus sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Ketika ia berada 18 bulan di sana pada perjalanan misi yang kedua dan mendirikan jemaat Korintus sebagai pelayanannya. Jemaat di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi, tapi kebanyakan adalah orang bukan Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Berita mengenai masalah-masalah jemaat di Korintus terdengar oleh Paulus di Efesus. Ia telah menerima laporan yang mengganggu mengenai kelemahan moral dari orang-orang percaya di Korintus. Untuk itu, dia mengirim surat kepada gereja di Korintus dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus memiliki dua pokok pikiran. Yang pertama, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus dengan masalah-masalah moral dalam jemaat, masalah perzinahan dan disiplin gereja. Poin kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus, meliputi soal doktrin dan perilaku. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 3 dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ayat pertama sampai dengan 6b merupakan suatu bagian karena mempunyai satu subjek yang sama, yaitu seorang anggota gereja yang telah melakukan percabulan dan kesombongan gereja. Adanya pengulangan kata antara ayat 2 kata kamu sombong dan ayat 6a kemegahanmu tidak baik. Ayat 6b sampai 8 juga merupakan satu bagian tersendiri karena bagian ini menempatkan dasar teologis dari perintah dari bagian pertama dengan menggunakan gambaran dari ragi yang kemudian mengacu kepada Kristus sebagai anak domba Paskah. Ayat 9 sampai 13 menyimpulkan percakapan di atas dengan memberikan suatu penjelasan tentang surat Paulus yang lebih dulu yang disalahartikan oleh jemaat di Korintus. Batasan teks dikaitkan dengan tema gereja virtual. Kami membatasi teks pada 1 Korintus 5 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 5 ayat 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Dan 1 Korintus 5 ayat 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita.
Penjabaran 1 Korintus 5 ayat 3-4 dalam tulisan Dr. Joshua, Rasul Paulus menulis bahwa ia hadir secara rohani sekalipun tubuh jasmaninya tidak. Ini adalah kehadiran secara maya yang disebut dengan istilah kehadiran spiritual. Kehadiran secara rohani yang disebut di sini merupakan maya, kehadiran yang tidak melibatkan fisik. Artinya Paulus tetap ada di suatu tempat dan tidak hadir secara fisik di tengah-tengah jemaat Korintus. Pernyataan Rasul Paulus tersebut menjadi menarik karena seperti ada bersifat profetik atau dipandang relevan. Apakah benar itu adanya suatu pernyataan profetik? Apakah Paulus sebenarnya sedang menjelaskan kehadiran tanpa fisik yang digambarkan sebagai kehadiran virtual? Tentunya Rasul Paulus belum memahami arti kata virtual pada zaman tersebut. Namun demikian, kehadiran Paulus tanpa fisik di antara jemaat di kota Korintus karena terpaut jarak yang sangat jauh dari kota Efesus, tempat ia menulis surat 1 Korintus, adalah suatu analogi yang sepertinya menjelaskan kehadiran virtual. Situasi yang digambarkan adalah Rasul Paulus adalah di sebuah kamar di kota Efesus dan pada saat yang sama ia hadir di kota Korintus dan berinteraksi dengan jemaat. Ini yang disebut sebagai kehadiran spiritual. Harus dibedakan kehadiran Allah dalam konteks omnipresent atau Allah ada di mana-mana. Sebab Paulus bukan Tuhan, Paulus tetap seorang manusia biasa yang terbatas. Perkembangan teknologi digital saat ini adalah merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia dan Tuhan memakai untuk pekerjaannya. Pola ibadah tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena hal yang paling penting dalam ibadah adalah kehadiran Tuhan dan persekutuan orang percaya. Esensi ibadah sendiri adalah sebuah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang berimplikasi kepada kasih manusia terhadap sesamanya. Gereja virtual diawali dengan pembatasan sosial pada masa pandemi COVID-19. Mengakibatkan ibadah di gereja pun harus dialihkan dalam bentuk orang berkumpul, koinonia, dan membatasi orang-orang berkumpul atau pembatasan fisik yang saat ini dampaknya telah melandai. Gereja virtual juga seolah-olah nyata, tetapi sesungguhnya tidak, dan di dalamnya ada persekutuan yang bersifat maya, walaupun output tetap merupakan suatu fakta, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah berdampak positif bagi orang percaya dalam pertumbuhan jemaat. Selama 2 tahun gereja virtual di tahun 2000 sampai 2021 tumbuh dan memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Injil adalah firman Allah dan rahasia Allah dan firman kebenaran, di mana firman yang diberitakan dan bagi kita yang mendengar sebagai orang percaya akan berdampak dalam pertumbuhan akan imannya dan menghasilkan buah-buah roh. Karena firman-Nya mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17. Tuhan Yesus pun berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam Lukas 11 ayat 28. Dalam konteks era digital saat ini, di mana gereja saat ini tercipta secara virtual melalui ibadah-ibadah digital, setidaknya telah menjadi sebuah perluasan kerajaan Allah yang tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial atau geografis, karena teknologi internet telah menghadirkan kebebasan untuk mengekspresikan bentuk pelayanan dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Persekutuan jemaat adalah hal yang penting bagi pertumbuhan iman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan hadir dalam Matius 18 ayat 20. Menjadi pertanyaan, apakah gereja virtual juga akan berdampak dan apakah ada persekutuan jemaat virtual? Mungkin saja ada, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di dunia modern sekarang ini. Gereja on-site, off-site akan seiring sejalan. Gereja virtual akan diikuti oleh orang-orang percaya yang tidak bisa hadir pada saat itu dan orang-orang percaya yang dalam kelemahan tubuh
yang membutuhkan dan mengikuti ibadah virtual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.